siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua SIKIP, Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3, serta seluruh pengurus SIKIP yang hadir pada saat ini. Pendidikan khusus. Dulu ketika saya masih di Dikdasmen, itu namanya guru daerah terpencil, jadi Gurdakil. Tetapi sejak Pak SBY, kemudian ke Dikmen, dan pindah kembali ke Dikdas, karena sebelumnya saya juga kemudian ke Dikmen dan pindah kembali ke Dikdas, karena sebelumnya saya juga. Jadi yang hadir di sini ada 365 sebagai bahan pengetahuan kita. Jadi yang pertama, Dikdas itu mengemban amanah wajib belajar 9 tahun, dan itu sudah dianggap sudah mencapai target, walaupun kami tahu ada sejumlah, karena guru-guru impres yang dulu dianggap pada tahun 70-an itu pensiun bersama-sama. Jadi pensiun bersama-sama. Mumpung di sini ada Ibu Azwar, karena yang menentukan pengangkatan guru-guru itu adalah Menpan. Mohon betul ini aspirasi yang sudah kami sampaikan, yang memenuhi target S1, yang mempunyai kualifikasi S1 itu tidak lebih hanya 40%. Jadi 60% itu masih banyak lulusan SPI atau D1, D2, dan seterusnya. Oleh karena itu memang ini tugas kami semua, tugas kita, itu bagaimana semua guru-guru SD ini bisa kita dorong betul agar memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan. Untuk SMP lumayan, ada sekitar 60% yang sudah berkualifikasi S1. Mudah-mudahan ini dengan beberapa program yang kita siapkan, maka para guru-guru ini bisa memenuhi standar minimal yang kita. Ada siapa dulu? Ibu Ratna Joko Suyanto memakaikan yang mewakili dari Papua. Ibu Anace Aibekok, MPD. Lanjut berikutnya. Keliru kali itu nomornya. Satu lagi langsung Bu. Ya. Tapi memang pendek ya. Beda ya, ukuran beda. Itu ada modelnya. Mohon perkenan Ibu Ratna untuk menuju di rumah. Mempersilakan Ibu Sylvi Raul Laksono untuk melanjutkan memberikan atau memakaikan seragam berikutnya kepada yang mewakili pengawas SD dan pengawas SMP. Luar biasa, Seneng banget. satu lagi yang mewakili pengawas SMP. Cukup ya Pak ya? Ya, untuk selanjutnya kami akan berikan space untuk di tengah, Ibu pengawas dan Ketua 2 dan Ketua 3 untuk berdiri di tengah. Ya, baik. Kesempatan untuk mengambil gambar. Berapa lagi? Pak. Agak mepet nih. Iya. Wah, selebriti banyak kamera. 1, 2, 3. 1. Ya, selamat sore Bapak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu untuk pemirsa. Nama saya Abdul Rahman dari Presiden Kokok 1 Di Bangkalan, Jawa Timur. Bangkalan, Jawa Timur. Oh, dari Madura ya Pak ya? Pulau Madura. Bapak sebagai apa Pak? Sebagai guru SD.
SD. Di daerah khusus selama 32 tahun. 32 2 tahun. 32 tahun. Itu suatu pengabdian yang luar biasa ya Pak ya. Yang dan kami itu Indonesia banget bangga sekali dengan mempunyai pendidik seperti Bapak. Mungkin Bapak bisa menceritakan dulu kesan-kesan setelah ikut ke Jakarta kemudian menjadi bagian. Alhamdulillah sebagai orang desa saya bangga. Iya Pak ya. Iya. Dan memang itu yang sangat membanggakan juga untuk. Karena saya belum pernah naik pesawat, saya naik pesawat. Iya. Iya. Hidup di hotel. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, sebagai guru khusus Pak, sukacitanya seperti apa Pak? Bisa Bapak ceritakan? Sukanya, dukanya dulu. Sudah? Boleh, Pak. Dukanya tahun dari tahun 1983. Dukanya saya sebagai guru terpencil kali itu. Terpencil, daerah terpencil. Satu, masalah masyarakatnya di sana. Terus terang aja, dia tidak mengenal pendidikan. Kedua, dia kalau dia sekolah di SD, katanya kafe. Oh gitu Pak. Iya, karena di sana itu masih apa ya? Masih kuat kepada guru-guru, terutama di guru-guru Tradisional lah. Tradisional, ya. Tradisional. Belum ada pendidikan. Iya. Ada. Terus saya tiap hari, tiap malam saya datangi. Kasih pengertian. Sekarang dukanya itu, sukanya alhamdulillah. Sekarang guru yang saya bina adalah murid saya. Terus dia jadi PNS satu orang. Sudah jadi seperti Itulah suka saya, kebahagiaan saya bahwa saya bisa anak di sana, saya didik terus jadi guru di sana, membantu saya. itu yang Guru saya di sana 2 orang PNS. Terus yang 4 orang ini adalah non PNS. Mudah-mudahan dari Ibu Siti bantulah yang 4 ini jadi PNS. Karena terus terang yang 4 ini adalah didikan saya juga. Semuanya S1 semua. Karena program dari saya teruskan karena ingat pesan ibu saya. Nah, tolonglah. Ibu saya tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi titiplah negara ini kepada kalian untuk mencerdaskan ada di pundak kalian, pundak saya dan ibu saya. Itulah ibu saya. itu pesan yang memacu Iya, Bapak ya. iya. Iya. Itulah pesan ibu yang tetap saya pegang hari ini. Sampai sekarang. Iya, alhamdulillah suka itulah yang saya pegang hari ini dan alhamdulillah saya tuh punya anak 3. Ya. Sekolah di mana Pak? 1 sudah jadi guru SD. Alhamdulillah. Iya. Oh, dari Iya. Yang nomor 2 jadi dosen Jadi, gimana Pak? di Unira, di Universitas Yayasan di Pamekasan Pulau Madura. Alhamdulillah. Yang nomor 3 masih SMP. Yang nomor 1 adalah ikut saya. Karena apa pesan bapak saya? Saya adalah berijazah SD. Karena bapak saya itu 7 orang anaknya. Bapak bilang, anak-anaknya sudah dipanggil semua. Terus bilang, kalau saya SD, kalian janganlah bersekolah SD. Tapi lah, setingkat lebih tinggi dari saya. Juga seperti itu. Kalian ijazah SMA, anak-anaknya harus S1 ke atas. Itulah pesan bapak dan ibu saya. Pak, kasih semangat buat guru-guru di daerah terdepan yang lainnya Pak mungkin. Ya, Supaya itulah pesan saya kepada guru-guru yang ada di daerah khusus, terutama. Janganlah Pak, semangatnya jangan dipatahkan, jangan patah semangat. Terus kita dengan adanya program seperti ini, apalagi dari Ibu Sikip ini, terus ayo kita jalankan dengan apa yang ada sekarang. Tunjukkan bahwa pendidikan adalah bisa. Amin. Pak, sebelumnya pernah bertemu dengan Ibu Sikip ini Pak? Baru sekali ini. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, selamat sore Bapak. Sore. Ya, Bapak mungkin bisa memperkenalkan dulu siapa Bapak. Nama saya Samsul A, guru SD Negeri Naga Timbul yang Pangi, Kecamatan Loser, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Guru SD apa Pak? SD Pak. SD. SD. Itu mungkin Bapak bisa ini ya, di Gurdasus itu kan artinya masih daerah yang terpencil gitu ya. Daerah khusus. Mungkin bisa digambarkan sedikit. Di tempat daerah kami, sekolah kami itu Bu, dari kabupaten itu 107 km. Nah, itu ke sekolah
Dan jalannya Bu tidak ada aspal, penderasan. Penderasan pun itu adalah tanah tok yang telah dirok oleh Beko pada masa PT dulu. Ya. Sampai sekarang itulah harapan kami, jalanan kami naik gunung, turun gunung. Berapa lama dari rumah ke sekolah Pak? 1 hari penuh. Ke sekolah? Ke sekolah. Kami Pulangnya? kami tidak pulang. Oh tidak pulang. Kami nginap di sekolah. nginap kami di sekolah Bu, sedih Bu. Tidak ada mes Bu, perumahan guru tidak ada. Jadi Bapak tidur di sekolah itu? Dulu ada tuh banjir bandang tahun Banjir bandang, ya. Itu pas sekolah saya Bu. 2012. Iya. Oh, banjir bandang. Pas malam takbir. Di banjir bandang itu pas itu sekolah saya Bu. Tahun lalu ya Pak? Tahun lalu yang lewat ya. Jadi di situ Bu, kami nggak, saya malu sampai sekarang kami nggak ada bukunya. Buku pemandu, buku penunjang, buku paket kami tidak ada. Karena setelah dihanyutkan oleh banjir bandang. Di lokal kami itu penuh kayu, penuh kerikil Bu. Ini insyaallah saya harapkan Apa pada yang ibu membuat inilah. Bapak tetap semangat? Biarpun begitu Bu, hanya kapurnya kami pegang tanpa buku, murid kami Tetap. alhamdulillah 99% lulus tahun 2013. Alhamdulillah. Baik dari SD-nya maupun SMP 1 atap. Nah, ada Pak, SMP 1 atap. kesempatan Bapak sekarang bersilaturahmi dengan Sekip. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Bu, ini saya mengeluarkan air mata Bu. Bantulah kami Bu. Lihat bagaimana nasib anak kami yang telah kena banjir bandang dulu Bu. Tanpa buku, tanpa pakaian Bu, tanpa apapun, dan meja Bu. Dalam nanti syuting lihat Ibu 2-3 1 lokal. Itu pun datang ke Biri Bu ya. Saya yang menyisunya Bu, terjun. Tidak ada apapun dari harapan kami Bu. Ini Ibu, tolonglah kami. Dan saya di situ sama kepala sekolah Bu, PNS, dan guru kami ada 12. Itu semua Bu honor. Ini telah tamat kuliah dari Kabupaten Aceh Tengah. Muridnya ada berapa Pak sekarang? Murid kami hanya adalah 65 Bu, dan SMP-nya 70. Itulah yang kami didik, yang 14 orang guru kami. Tapi kami hanya 2 tok yang kepala sekolah guru PNS. Kemudian bagaimana Pak setelah Bapak kemudian yang ikut dengan Terkejut. Seleksi seleksi untuk ini menjadi guru. Berdasar Sudah Terkejut terima Bu, sampai jangan ke situ, sampai kabupaten pun belum pernah Bu. Seleksi di kabupaten, seleksi di provinsi Aceh. Alhamdulillah jumpa sama Bu Ibu di sini. Belum pernah Bu saya bijak di kota Jakarta. Enggak saya. Pesan-pesannya Pak? Kesan saya bagi guru daerah terpencil, tolonglah giatkan untuk pendidikan. Untuk itu adalah murid kita, adalah generasi penerus kita, pengganti kita di masa depan. Jangan hanya di kota maju, usahakan di desa, di terpencil, di pulau manapun, majukan pendidikan demi pembangunan bangsa. Amin. Lanjut Bu. Iya, amin. Anak berapa? Anak kita ada 4 Bu. Anak 4. Sudah jadi tentara 1, balok 1, itu cuma sanggup. Dan tamat kuliah Bu 1. Itulah honor di Sekarang situ. masih mengajar. Honor mengajar. sama kami. Anak ketiga Pak? Anak ketiga itu baru tamat SMA tahun ini. Anak keempat baru kelas 5 SD. Masih berat. Pikulan Iya, masih iya. berat. Bapak akan pensiun kapan Pak? Tahun 2020. 2020. Masih ada waktu ya Pak? Masih ada. Ya, tapi ini saya harapkan dulu Bu. Bagaimana cara Bu, buku penunjang, buku pemandu, buku untuk paket anak kami. Iya. Ini kesempatan Iya. Bapak karena banyak ketemu dengan Kemendikbud juga Iya. langsung diakomodasi dengan Iya, Bu. Kemendikbud. Iya. Silakan disampaikan semua undang-undangnya. Iya, Bu. Kami di sini Iya, Bu. kenalan dengan bapak-bapak, Iya, Bu. menyampaikan yang bisa kami sampaikan Iya. untuk diteruskan. Dan juga ini Pak, jadi lebih kita mau berbagi semangat itu ya. Iya. Tetap semangat. Semangat Jangan ya, kehilangan tetap semangat ya Pak. Tetap semangat. Ah. Yang penting anak didiknya tetap harus pintar. Iya. Untuk semua. Satu lagi Bu, Iya. bagaimana bos sekolah saya tidak dapat terpencil dari APBN? Saya pun heran. Pemerintah daerah seperti apa Pak? Tanggapannya Pak?
kalau pendidikan pemerintah gratis, ya? daerah nggak ada perhatian atau kita bilang nanti Pak bersakit hati Bapak Bupati. Sedangkan saya kemarin SPT saya tunjukkan, ya alhamdulillah selamat jalan ditutup semua. Ya Pak, kita berdoa semuanya ya Pak ya. Iya. Insya Allah ada kemajuan lebih baik lagi Iya. ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Kita semua. Iya Pak. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Nama saya Bibiana Pulobeda, asal Adonara, Flores Timur, NTT. Ya. Saya mengabdi di sebuah sekolah LC Biak Unggul Sabah Malaysia. Sabah Malaysia. Ya, Sabah Malaysia, Sabah, di daerah Meningo Pedalaman, Kelapa Sawit. Oh, di bagian Murid saya dari kelas 1 sampai kelas 6 sebanyak 491. 491. Tambah SD. dengan SMP 106. Itu warga Indonesia semua, Bu? Warga Indonesia semua, tidak bercampuran dengan Filipina. Oh gitu. Jadi mereka Iya. itu kelasnya kompilasinya Kelasnya ya ada 8 ruangan, Bu. Guru yang mengabdi di sana, ada 9 guru, 2 dikirim dari Jakarta langsung, ya 7 guru sukarelawan. Ada yang berasal dari Bugis, ada yang berasal dari NTT, ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Toraja, Sulawesi. Ya. Dari tahun 2007, tanggal 29 Maret, sekolah itu berdiri karena pemerintah Malaysia tidak mau anak-anak Indonesia disekolahkan lagi. Akhirnya secara sukarelawan dipimpin oleh satu orang bernama Leonardus, tapi dia sekarang sudah berpindah. Akhirnya waktu itu sekolah berdiri namanya FPPI, Forum Peduli Pendidikan Anak Indonesia. Oh gitu Bu. Ya. Jadi sekarang itu sudah berapa lama Ibu sendiri Saya sekarang awalnya pendidikan? Ya, pertama sekali sebagai guru pertama. Waktu itu saya mengabdi selama 2 tahun tanpa imbalan. Iurannya 15, tapi saya semangat 15 apa Bu? 15 ringgit. Ya, tetapi Sebentar, Bu. Pembayaran ringgit tapi pendidikan Indonesia ya? ya, pembayarannya 15 ringgit, tetapi waktu itu dipimpin oleh Nardus, tapi uangnya tidak dikasih, Bu. Ya. Oh gitu. Jadi Ibu Mengabdi saja. Mengabdi saja. Ya, selama 2 tahun tidak dapat imbalan. Akhirnya ditangani oleh kedutaan Malaysia Indonesia, KBRI. Kedutaan Indonesia KBRI Kota Kinabalu. Ya, saya begitu bersemangat karena bekerja sama. Oh, gitu ya. ya. Jadi sering dikunjungi oleh Bapak Menteri Muhammad Nur, pernah satu kali tanggal 23 Oktober 2010 di sekolah kami, dan Pak Dirjen pernah mengunjungi sekolah kami, dan berminggu-minggu dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia pun sering ke sekolah kami. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena sekarang murid saya yang pertama sekolah berdiri hanya 40 orang saja, tetapi kami mengabdi dengan ikhlas. Sekarang murid kami berjumlah 592 ya. Jadi angkatan pertama 2010 90% dari 10 orang kukirimkan paket. Terus kedua saya berterima kasih kepada Bapak Supeno Sahid, Pak Dadang Hermawan sebagai Kepala Sekolah Indonesia Kinabalu. Akhirnya ikut tahun kedua 100%, tahun ketiga 100%. 100% apa Bu? 100% murid kami lulus. Lulus. Ya, lulus. SMP baru-baru ya. SMP baru-baru ini dari 26 angkatan pertama, CLC Keningo 26, 1 tidak lulus. Jadi 2 dikirimkan, 1 di Jakarta, 1 di Malang, dapat beasiswa dari pemerintah. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, sangat memperhatikan kami di daerah Sabah. Ya, sekarang kami begitu semangat dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ibu-ibu sipir yang mensupport. Ya, mendekati saya begitu Memberi semangat. semangat. Ya, memberi semangat ya. Dan sekarang kami hanya tamatan begini Pak Bu, kami hanya tamatan, saya hanya tamat SPG Bu. Ya. Sekolah pendidikan Kalau guru. ya sekolah pendidikan guru, dan teman-teman saya hanya tamatan SMA. Kami berusaha untuk mendidik, membimbing anak. Buku-buku dikirimkan oleh pemerintah, buku-buku baik dari SD maupun SMP. Jadi boleh dibilang anak-anak didik di Sabah tidak ketinggalan pendidikan? Iya, tidak ketinggalan pendidikan karena kami sudah dicampur oleh guru bina dari Jakarta. Alhamdulillah. Iya.
Kemudian dapat book drop juga dari Sikip, pernah juga ada kiriman buku-buku. Ada kiriman buku-buku, ada. Dari Pertamina pun ada sudah. Oh Ya. iya, bagus sekali ya Bu ya. Ibu ada pesan-pesan selama Pesan di saya, Jakarta? pesan saya rasa bahwa saya begitu bersyukur kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, baik dari konsulat maupun dari Jakarta, karena seperti surga saja. Ini Jakarta baru seindah pertama sekali, Bu. Ya, selama masa hidup saya belum naik kapal terbang, tapi seperti mimpi saja karena saya diutus oleh kedutaan di kota Kinabalu, Pak Supeno Sahid. Ya, saya sangat berterima kasih banyak. Tidak menyangka ya Bu ya. Pengalaman pertama naik pesawat terbang. Pengalaman pertama naik pesawat terbang, pertama ragu-ragu, tetapi makin saya ragu-ragu, makin saya semangat karena saya mau jumpa dengan orang besar. Ya. Selamat Ibu. Ya, Ibu terima sukses, kasih. termasuk guru yang berprestasi dan guru yang berdedikasi. Terima kasih, Bu. Selamat. Hanya satu pesanan saya, kalau boleh, saya mewakili. Tadi saya ada pertanyaan, tapi saya tidak boleh karena banyak orang. Terlalu banyak orang yang bertanya. Silakan. Ini boleh, kalau boleh, kami guru hanya tamatan SPG dan SMA. Permintaan saya satu saja, Bu. Kalau boleh ada universitas terbuka untuk guru-guru menambah ilmu pengetahuan kami. Banyak ada Bu? Banyak Belum ada? lagi, Bu. Belum sampai ke sana Ya, saya sudah minta berapa kali, tapi kalau boleh tahun 2014 ini untuk membantu kami karena kami hanya setakat tamatan SPG dan SMA. Ya, jadi ingin untuk menambah pengetahuan. Menambah gitu ya. pengetahuan kami, ya. Kami dari Sikip dan dari media meneruskan informasi dan permintaan Ibu ya. Oke, terima kasih. Kepada Ya. institusi yang berbeda. Ya. Terima kasih Ibu wawancaranya. Ya, selamat ya.